Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ken Arok Productions, channel yang menyajikan kisah-kisah penuh makna dan inspirasi. Pada episode kali ini, kami akan membawakan sebuah cerita tentang dua dunia yang bertabrakan. Kisah tentang Adelia, seorang CEO wanita yang dingin dan tak tersentuh, yang memimpin kerajaan bisnisnya dengan tangan baja hingga dijuluki sebagai Sang Ratu Es. Dan Aji, seorang pemuda jenius yang sederhana dan tenang, yang masuk ke dalam dunianya secara tidak sengaja. Bisakah ketenangan air menembus kerasnya batu karang? Bisakah ketulusan seorang pria biasa mencairkan hati beku Sang Ratu Es yang selalu dikelilingi oleh intrik dan pengkhianatan? Sebuah insiden kecil di lobi perusahaan menjadi awal dari segalanya, memicu rangkaian peristiwa yang akan menguji kekuatan, kepercayaan, dan membuka tabir kerapuhan yang tersembunyi di balik topeng kesempurnaan. Kisah lengkapnya akan kita ikuti bersama, hanya di sini, di Ken Arok Productions. Namun sebelum kita mulai, kami akan sangat berterima kasih jika Anda berkenan menekan tombol subscribe, like, dan memberikan komentar sebagai bentuk dukungan agar kami bisa terus bersemangat menyajikan cerita-cerita terbaik untuk Anda. Dan sebagai balasan atas kebaikan hati Anda, kami doakan dari hati yang paling tulus, semoga Anda yang sudah subscribe senantiasa diberikan rezeki yang melimpah, kesehatan yang paripurna, keberkahan dalam setiap langkah, dan kebahagiaan yang tiada akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga untuk absen di kolom komentar, Anda sedang mendengarkan dari kota mana saja, agar kita bisa saling bersilaturahmi. Insya Allah, dengan kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa, doa-doa baik kita semua dapat terkabul. Baiklah, mari kita mulai kisahnya. Lobi utama Nusantara Corp adalah sebuah mahakarya arsitektur modern. Lantainya terbuat dari marmer Italia seluas lapangan basket yang memantulkan cahaya dari dinding kaca setinggi puluhan meter. Di tengahnya, sebuah air mancur digital menampilkan logo perusahaan dengan gerakan air yang artistik. Udara di dalamnya terasa sejuk dan mahal, dipenuhi aroma kopi premium dan kesibukan yang teratur. Semua orang berjalan dengan langkah cepat dan tujuan yang jelas, sebuah ekosistem sempurna yang bergerak di bawah satu komando. Di tengah kemegahan itulah, berdirilah Aji. Dengan kemeja sederhana yang sedikit kaku dan ransel di punggungnya, ia tampak seperti anomali. Ini adalah hari pertamanya, dan matanya masih beradaptasi dengan skala kemewahan yang belum pernah ia bayangkan. Sambil memegang ponsel, jarinya berusaha memperbesar denah digital gedung yang baru saja ia terima, mencari letak divisinya di antara labirin koridor dan lantai yang tak terhitung jumlahnya. Sedikit gugup dan terlalu fokus pada layar kecil di tangannya, ia melangkah cepat menuju area lift utama, mengambil sebuah tikungan tajam yang sedikit terhalang oleh pilar besar. Dan pada saat itulah, dunianya bertabrakan. Bruk! Suara benturan tubuh yang cukup keras diikuti oleh bunyi kertas-kertas tebal yang berhamburan, memecah keheningan yang teratur di lobi itu. Beberapa pasang mata langsung menoleh. Aji terhuyung mundur, dan di hadapannya, seorang wanita berdiri tegak, sama sekali tidak goyah. Wajah Aji langsung memucat. Ya Tuhan, maaf, Bu, saya sungguh tidak sengaja, saya tidak lihat. Ucapannya terputus. Nafasnya tercekat saat ia benar-benar melihat siapa yang ia tabrak. Wanita itu adalah Adelia, sang CEO. Wajah yang selama ini hanya ia lihat di majalah-majalah bisnis kini ada di hadapannya. Rambutnya yang hitam legam tertata sempurna. Setelan kerjanya yang berwarna navy tampak begitu berkelas, dan tatapan matanya, sedingin es di kutub utara. Dalam sepersekian detik, Aji membungkuk, panik berusaha memunguti dokumen-dokumen yang berserakan. Namun, sebuah tangan yang terawat sempurna dengan cat kuku berwarna netral terangkat, memberinya isyarat untuk berhenti. Gerakan itu tegas, sebuah perintah tanpa suara. Tanpa ekspresi, tanpa sepatah kata pun, Adelia berjongkok sendiri. Gerakannya cepat, efisien, dan dingin, seolah ia sedang menyusun kembali sebuah puzzle. Ia tidak melirik Aji sama sekali. Setelah semua dokumen kembali ke dekapannya, ia berdiri, merapikan setelan mahalnya yang bahkan tidak kusut sedikit pun. Ia menatap Aji dari ujung rambut hingga ujung sepatu, sebuah tatapan penilaian yang singkat namun terasa menusuk hingga ke tulang. Tatapan yang tidak menunjukkan kemarahan, melainkan sebuah pengabaian total.
Seolah Aji hanyalah gangguan kecil, sebuah noda tak terlihat di lantai marmernya yang sempurna. Kemudian, ia berbalik. Suara hak sepatunya yang beradu dengan lantai menggema di lobi yang kembali sunyi. Ia berjalan pergi, meninggalkan Aji yang masih berlutut di lantai, membeku, merasa menjadi butiran debu di tengah sebuah galaksi yang megah. Itulah pertemuan pertamanya dengan Sang Ratu Es. Insiden tabrakan di lobi ternyata hanyalah awal dari ujian bagi Aji. Berdasarkan kualifikasinya yang cemerlang, seharusnya ia ditempatkan di divisi strategi atau pengembangan produk, jantung dari inovasi Nusantara Corp. Namun, surat penempatannya justru membawanya ke sebuah tempat yang terasa seperti pengasingan, divisi arsip dan analisis proyek non-aktif. Letaknya di lantai paling bawah gedung, sebuah area yang jarang mendapat cahaya matahari. Suasananya sangat kontras dengan lobi yang gemerlap. Di sini, udaranya terasa lebih statis, dipenuhi aroma kertas tua dan suara dengung pelan dari server-server lawas. Rekan-rekan kerjanya adalah para senior yang wajahnya menyeratkan kepasrahan, orang-orang yang bekerja untuk menunggu datangnya hari pensiun. Ini adalah tempat di mana proyek-proyek ambisius yang gagal menemui akhir hayatnya, sebuah pemakaman digital bagi ide-ide yang pernah cemerlang. Para karyawan menjulukinya Lembah Kelesuan. Kepala divisinya, Pak Budi, seorang pria parubaya yang baik hati namun tampak lelah, menyambut Aji dengan senyum tipis. "Selamat datang, Nak Aji," katanya sambil menepuk pundak Aji. "Di sini ritmenya lebih santai. Tugas kita sederhana, merapikan data, membuat laporan penutupan, dan memastikan semua kegagalan masa lalu terdokumentasi dengan baik agar tidak terulang." Kemudian, Pak Budi menunjuk sebuah rak digital yang paling besar dan berdebu. "Sebagai tugas pertamamu, coba kamu pelajari proyek ini," ujarnya, seolah memberikan sebuah tugas yang mustahil. Di layar, muncul sebuah nama, Proyek Senja. Proyek itu adalah sebuah legenda di kalangan karyawan senior. Sebuah inisiatif super ambisius dari era sebelum kepemimpinan Adelia, yang bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh layanan perusahaan ke dalam satu platform tunggal. Proyek itu menelan dana triliunan rupiah selama bertahun-tahun sebelum akhirnya dihentikan secara paksa oleh Adelia saat ia pertama kali menjabat, tanpa penjelasan yang rinci. Proyek Senja dianggap sebagai lubang hitam, sebuah monumen kegagalan. Di tempat lain, di puncak Menara Nusantara Corp, Adelia sedang meninjau laporan penempatan karyawan baru bersama Direktur HRD-nya. Sang direktur memberanikan diri bertanya, "Maaf, Bu Adelia. Aji memiliki nilai tes tertinggi dalam rekrutmen kali ini. Mengapa kita menempatkannya di divisi arsip?" Adelia tidak mengalihkan pandangannya dari tablet di tangannya. Dengan suara dingin yang khas, ia menjawab, "Baja ditempa di api yang paling panas, bukan di atas karpet yang empuk. Saya ingin lihat apakah kilaunya asli, atau hanya pantulan cahaya." Aji, tentu saja, tidak mengetahui hal ini. Ia tidak merasa sedang diuji atau diasingkan. Baginya, proyek Senja, yang dihindari semua orang justru tampak seperti sebuah kotak harta karun yang terkunci. Di saat yang lain melihat tumpukan data yang membosankan dan rumit, Aji justru melihat sebuah tantangan, sebuah puzzle raksasa yang menunggu untuk dipecahkan. Dengan secangkir kopi di sisinya, di sudut kantor yang sunyi itu, Aji membuka file digital pertama dari proyek Senja. Tanpa ia sadari, setiap klik mouse dan setiap baris data yang ia analisis, kini berada di bawah pengawasan tak terlihat dari Sang Ratu Es. Ujian sesungguhnya telah dimulai. Hari-hari berlalu menjadi minggu. Di Lembah Kelesuan, tidak ada yang berubah. Para karyawan senior tetap pada rutinitas mereka. Datang, mengerjakan tugas seminimal mungkin, mengeluh tentang betapa rumitnya sistem lama, lalu pulang tepat waktu. Proyek Senja yang diberikan kepada Aji menjadi bahan candaan ringan saat makan siang. "Kasihan anak baru itu," kata mereka, diberi tugas untuk memetakan labirin yang tidak ada jalan keluarnya. Namun, di sudut mejanya, Aji tidak mendengar semua itu. Ia telah menciptakan dunianya sendiri. Baginya, proyek Senja bukanlah sebuah labirin, melainkan sebuah ekosistem purba yang menakjubkan. Ia menemukan ribuan dokumen digital, ratusan memo fisik, dan jejak-jejak rapat yang terlupakan. Ini bukan sekadar data, ini adalah fosil dari sebuah ambisi besar. Ia bisa melihat pola pikir para perintisnya,
jejak perdebatan sengit antara para insinyur, dan keputusan-keputusan sulit yang diambil di masa lalu. Sementara rekan-rekannya melihat kekacauan, Aji melihat sebuah cerita. Ia tidak hanya membaca data, ia mewawancarainya. Papan tulis di dekat mejanya kini penuh dengan diagram alur yang rumit dan catatan-catatan kecil yang ia tulis tangan. Ia seringkali lupa waktu makan siang, terlalu asyik mengikuti jejak sebuah anomali data. Lampu di mejanya menjadi yang terakhir padam di lantai itu, bukan karena ia dipaksa lembur, tapi karena ia tidak bisa tidur sebelum memecahkan satu potongan puzzle lagi di benaknya. Ia bekerja dengan ketenangan seorang seniman yang sedang menyelesaikan sebuah mahakarya, hening dan sepenuhnya terserap. Di singgasananya di puncak menara, Adelia memiliki rutinitas sebelum pulang. Ia akan mematikan semua monitor di ruangannya satu persatu. Monitor keuangan, monitor operasional, dan yang terakhir, monitor keamanan. Beberapa minggu ini, ia menambahkan satu jendela kecil di monitor keamanannya, CCTV yang mengarah ke sudut divisi arsip. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, ia melihat satu titik cahaya yang masih menyala di lantai bawah yang seharusnya sudah gelap total. Itu meja Aji. Ia memperbesar gambarnya. Ia melihat Aji tidak tampak tertekan atau lelah. Sebaliknya, pria itu tampak begitu fokus. Dahinya sedikit berkerut, matanya menatap tajam ke layar, lalu beralih menulis sesuatu di buku catatannya. Ada sebuah intensitas yang sunyi dalam dirinya, sebuah energi yang sangat Adelia kenali, karena ia memilikinya juga. Namun ada yang berbeda. Intensitas Adelia lahir dari tekanan dan beban tanggung jawab yang berat. Sedangkan intensitas yang ia lihat pada Aji tampak murni, lahir dari rasa ingin tahu. Pria itu tidak sedang berusaha mencari perhatian atau promosi, ia tulus tenggelam dalam pekerjaannya. Ini adalah sesuatu yang baru bagi Adelia. Ia terbiasa dengan karyawan yang menjilat, atau yang bekerja keras hanya saat dilihat. Tapi Aji, ia bekerja seolah tidak ada siapapun di alam semesta selain dirinya dan puzzle di hadapannya. Adelia mematikan monitornya. Ruangannya kembali gelap. Namun bayangan Aji yang bekerja sendirian di tengah keheningan itu tetap terpatri di benaknya. Tanpa sadar, Ratu Es itu mulai merasa terusik. Terusik oleh ketenangan seorang pria biasa di tengah badai data yang ia ciptakan. Pagi itu dimulai seperti pagi-pagi biasanya di Nusantara Corp. Mesin kopi bekerja tanpa henti, para eksekutif berjalan cepat di koridor, dan papan-papan saham digital di lobi menunjukkan grafik berwarna hijau yang menenangkan. Di lantai bawah, Aji baru saja menemukan sebuah korelasi data yang menarik dari proyek Senja, sebuah penemuan kecil yang membuatnya tersenyum sendiri. Sementara di lantai teratas, Adelia memimpin rapat dewan dengan presisi seorang jenderal perang, membahas rencana ekspansi pasar untuk kuartal berikutnya. Semuanya terkendali, semuanya sesuai rencana. Namun, kendali itu hancur dalam sekejap. Pukul 10 pagi, sebuah notifikasi muncul serentak di ribuan layar ponsel dan komputer di seluruh gedung. Bagaikan sambaran petir di hari yang cerah, sebuah artikel dari portal berita teknologi paling berpengaruh di Asia Tenggara baru saja diterbitkan. Judulnya ditulis dengan huruf besar yang provokatif dan langsung menyebar seperti api. Bocor. Rencana rahasia Nusantara Corp, Proyek Sen, untuk suntik mati produk lama dan tinggalkan jutaan pengguna setia. Di dalam rapat dewan yang hening, asisten pribadi Adelia masuk dengan wajah pucat, menyodorkan sebuah tablet tanpa berkata apa-apa. Adelia mengambilnya, dan matanya membaca baris demi baris tulisan yang menyerangnya secara langsung. Artikel itu tidak hanya menuduh, tapi juga menyertakan bukti, potongan-potongan email internal. Salah satunya adalah email dari Adelia sendiri, yang jika dibaca tanpa konteks, terdengar begitu kejam dan tanpa ampun. Di situ tertulis, kita tidak bisa terus menopang beban pengguna lama. Lakukan efisiensi radikal. Potong kerugiannya, apapun caranya. Dunia seakan berhenti berputar bagi Adelia. Ia bisa merasakan tatapan para dewan direksi padanya. Di luar ruang rapat, ia bisa membayangkan kekacauan yang sedang terjadi. Telepon di divisi hubungan masyarakat pasti berdering tanpa henti. Grafik saham yang tadinya hijau, kini pasti berubah menjadi merah darah. Citra perusahaan yang ia bangun dengan susah payah di atas warisan ayahnya, kini terancam hancur menjadi debu hanya karena satu artikel. Topeng bajanya mulai retak oleh serangan publik yang tak terlihat. Di lantai bawah,
Aji baru menyadari ada sesuatu yang salah saat rekan-rekannya mulai berkumpul, berbisik-bisik sambil menatap layar ponsel mereka dengan cemas. Salah seorang dari mereka menunjukkan artikel itu padanya. Aji membacanya dengan teliti. Ia membaca judulnya, tuduhannya, dan kutipan email Adelia. Namun, reaksinya berbeda dari yang lain. Di saat semua orang melihat pengkhianatan seorang CEO yang kejam, Aji justru mengerutkan keningnya. Ia membaca ulang kutipan email itu. Kata-kata itu terasa familiar, tapi sekaligus janggal. Setelah berminggu-minggu menyelami data proyek Senja, ia tahu cerita di baliknya tidak sesederhana ini. Narasi dalam artikel itu terasa salah, seperti sebuah lagu yang dimainkan dengan not yang sumbang. Badai telah datang, dan kepanikan mulai menyebar di setiap sudut gedung. Tapi di tengah badai itu, Aji, sang analis yang pendiam, merasakan sesuatu yang lain, sebuah kejanggalan yang harus ia buktikan. Jika di lantai bawah yang terasa adalah kebingungan, maka di lantai eksekutif yang terasa adalah kepanikan murni. Dalam waktu kurang dari 1 jam setelah artikel itu terbit, grafik saham Nusantara Corp yang ditampilkan di setiap layar monitor di lantai itu menukik tajam, warnanya berubah dari hijau harapan menjadi merah kerugian. Telepon di meja kepala divisi PR dan komunikasi berdering tanpa henti. Setiap panggilan datang dari jurnalis yang haus akan konfirmasi atau dari mitra bisnis yang menuntut penjelasan. Di dunia maya, situasinya lebih parah. Tagar Adelia hianati pelanggan merajai media sosial, dipenuhi dengan caci maki dari pelanggan setia, meme yang menyudutkan, dan ajakan untuk memboikot produk-produk perusahaan. Nama Adelia, yang selama ini identik dengan kesuksesan dan kekuatan, kini diseret dan dicoreng di pengadilan publik yang paling kejam. Adelia segera mengumpulkan tim intinya di ruang rapat darurat. Di sana duduk kepala divisi hukum, seorang wanita parubaya yang tenang, kepala divisi PR yang wajahnya sudah pucat pasi, dan direktur keuangan yang tidak berhenti melirik data saham di tabletnya. Suasana di ruangan itu begitu tegang, bahkan pendingin udara yang dingin pun tidak mampu meredakan hawa panas di dalamnya. Kita harus segera merilis pernyataan, kata kepala PR dengan suara mendesak. Kita harus katakan bahwa terjadi kesalahpahaman, bahwa email itu bocor tanpa konteks, dan kita akan melakukan investigasi internal. Kita harus meminta maaf atas keresahan yang ditimbulkan. Kepala divisi hukum mengangguk setuju. Dari sisi hukum, ini adalah langkah paling aman. Mengakui adanya keresahan dan berjanji untuk transparan akan meredakan tekanan. Melawan media sebesar itu secara langsung adalah sebuah pertaruhan besar. Adelia mendengarkan semua itu dengan tangan terkepal di bawah meja. Meminta maaf? Baginya, kata itu terdengar seperti sebuah pengakuan bersalah. Ia membangun reputasinya di atas logika, data, dan kekuatan, bukan dengan menunduk pada tekanan. Meminta maaf atas sebuah kebohongan terasa seperti mengkhianati semua prinsip yang ia pegang teguh, prinsip yang diajarkan oleh almarhum ayahnya. Tidak, jawab Adelia, suaranya pelan namun tajam seperti bilah es. Sontak semua orang di ruangan itu terdiam. Meminta maaf berarti kita mengakui ada yang perlu dimaafkan. Lanjutnya, menatap satu persatu wajah di hadapannya. Saya tidak akan mengakui kebohongan yang mereka ciptakan. Tapi, Bu Adelia, sela direktur keuangan dengan panik, saham kita terus anjlok. Investor utama dari Singapura sudah menelepon 3 kali. Kita tidak punya kemewahan waktu untuk berperang idealisme. Ruangan itu kembali hening. Timnya menawarkan sebuah jalan keluar yang aman, sebuah pelampung di tengah badai. Namun Adelia menolaknya, memilih untuk tetap berdiri di atas kapalnya yang oleng, meskipun ia belum tahu bagaimana cara menambal lubang yang menganga. Rapat berakhir tanpa solusi. Satu persatu para eksekutif itu meninggalkan ruangan dengan wajah penuh kekhawatiran, meninggalkan Adelia sendirian. Ia menatap keluar jendela kacanya, memandang kota yang terbentang di bawah. Di puncak menara kekuasaannya, dikelilingi kemewahan dan jabatan, untuk pertama kalinya, Adelia merasa benar-benar sendirian dan terkepung. Kepanikan adalah penyakit yang menular. Di lantai-lantai Nusantara Corp, produktivitas berhenti total. Para karyawan berkumpul di dekat pantry, berbisik-bisik sambil menyeruput kopi yang sudah dingin. Mereka membuka situs-situs berita, menyegarkannya setiap menit, dan saling berbagi spekulasi. Divisi arsip yang biasanya sunyi pun kini ramai dengan gosip.
Pak Budi dan yang lainnya mendiskusikan kemungkinan terburuk, pemotongan gaji, PHK massal, atau bahkan runtuhnya perusahaan. Di tengah semua hiruk-pikuk itu, Aji seolah berada di dalam sebuah gelembung kedap suara. Ia menutup semua tab browser yang berisi berita gosip. Ia mengabaikan bisikan-bisikan cemas di sekelilingnya. Baginya, semua itu hanyalah kebisingan, gema dari sebuah cerita yang salah. Kebenaran tidak terletak di sana. Kebenaran ada di tempat yang selama ini ia selami, di dalam data mentah proyek Senja. Motivasinya sederhana dan murni. Ini bukan tentang menyelamatkan CEO yang bahkan mungkin tidak mengingat namanya. Ini tentang sebuah prinsip. Sebagai seorang analis, ia tidak tahan melihat sebuah kesimpulan yang salah ditarik dari data yang tidak lengkap. Narasi media itu adalah sebuah anomali, sebuah cacat dalam logika, dan itu mengganggunya lebih dari potensi krisis perusahaan. Ia harus menemukan variabel yang hilang. Dengan konsentrasi penuh, Aji kembali masuk ke dalam server arsip. Ia tidak lagi melihat proyek Senja sebagai sebuah ekosistem purba, melainkan sebagai sebuah tempat kejadian perkara. Artikel berita itu telah memberinya sebuah petunjuk. Potongan email dari Adelia. Dengan menggunakan kata kunci dari email yang bocor itu, ia melakukan pencarian mendalam, bukan untuk menemukan email itu lagi, tapi untuk menarik seluruh utas percakapannya, dari awal hingga akhir. Jarinya menari di atas keyboard, menjalankan perintah-perintah kompleks untuk menyaring jutaan entry data. Rekan-rekannya yang sesekali meliriknya hanya melihat anak baru yang aneh, yang masih saja bekerja di saat kiamat, perusahaan mungkin akan segera tiba. Setelah hampir 1 jam pencarian yang intens, ia menemukannya. Utas email lengkap itu muncul di layarnya. Ia mulai membaca, dari email pertama hingga terakhir. Ia membaca pesan-pesan sebelum kutipan yang bocor itu, dan yang lebih penting, ia membaca pesan-pesan sesudahnya. Saat itulah, matanya sedikit melebar. Ekspresinya tidak menunjukkan keterkejutan, melainkan pemahaman. Semuanya kini masuk akal. Potongan puzzle yang hilang itu kini ada di hadapannya. Kebohongan dalam artikel berita itu begitu jelas, begitu nyata baginya. Di mejanya yang sederhana di lantai paling bawah, dikelilingi oleh kepanikan dan ketidakpastian, Aji kini menjadi satu-satunya orang di Nusantara Corp yang memegang kebenaran utuh. Racunnya telah menyebar ke seluruh perusahaan, dan ia, seorang analis junior yang tak dianggap, baru saja menemukan penawarnya. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana cara membawa obat ini ke jantung kerajaan yang sedang terluka? Di depan layar monitornya, Aji duduk terpaku. Utas email yang lengkap itu membentangkan sebuah cerita yang sama sekali berbeda dari narasi kejam yang disebarkan oleh media. Semakin dalam ia membaca, semakin jelas ia melihat betapa liciknya kebohongan yang telah dibangun. Kebenarannya adalah ini, proyek Senja bukanlah rencana untuk mematikan produk dan meninggalkan pelanggan. Justru sebaliknya, itu adalah nama kode untuk proyek paling ambisius dalam sejarah Nusantara Corp. Sebuah rencana raksasa untuk memigrasikan jutaan pengguna dari platform lama yang sudah usang ke sebuah platform baru bernama Nusantara Next. Platform baru ini lebih cepat, lebih aman, dan memiliki fitur yang jauh lebih canggih. Dan poin yang paling penting, yang digarisbawahi dalam setiap dokumen perencanaan adalah, proses migrasi ini akan sepenuhnya gratis untuk seluruh pengguna setia. Proyek ini adalah hadiah, bukan pengkhianatan. Lalu, bagaimana dengan email Adelia yang terdengar begitu bengis? Aji menelusuri konteksnya, dan di sanalah ia menemukan jantung dari fitnah tersebut. Potongan email Adelia yang berbunyi, kita tidak bisa terus menopang beban pengguna lama. Lakukan efisiensi radikal. Potong kerugiannya, apapun caranya, ternyata adalah balasan marahnya terhadap proposal dari tim keuangan. Tim keuangan, karena melihat biaya migrasi yang sangat besar, mengusulkan untuk menarik biaya administrasi, atau biaya upgrade, kepada setiap pengguna yang akan pindah ke platform baru. Dalam konteks ini, makna kalimat Adelia berubah 180 derajat. Saat ia menulis, beban pengguna lama, yang ia maksud bukanlah para penggunanya, melainkan beban sistem lama yang sudah usang dan mahal untuk dirawat. Saat ia memerintahkan untuk potong kerugiannya, itu adalah penolakan tegasnya terhadap ide untuk membebani pelanggan dengan biaya tambahan. Perintah, efisiensi radikal, itu ditujukan kepada tim teknisnya,
sebuah tantangan untuk menemukan cara melakukan migrasi besar ini dengan biaya seefisien mungkin agar perusahaan bisa menanggung semua biayanya sendiri. Email itu, yang digunakan untuk mencapnya sebagai pengkhianat, sesungguhnya adalah bukti bahwa ia sedang berjuang mati-matian untuk para pelanggannya. Ia lebih memilih menekan timnya sendiri habis-habisan daripada harus membebani para pengguna setianya. Aji bersandar di kursinya, menarik napas panjang. Fitnah ini dirancang dengan sangat brilian. Seseorang dari dalam perusahaan telah mengambil kata-katanya yang keras dan menusuk, lalu memelintirnya menjadi senjata untuk menghancurkannya. Mereka tahu betul bahwa gaya komunikasi Adelia yang dingin dan tanpa basa-basi sangat mudah untuk disalahartikan. Kini, Aji tidak lagi hanya melihat data yang salah. Ia melihat sebuah ketidakadilan yang luar biasa. Ia melihat seorang pemimpin yang diserang dengan senjatanya sendiri. Seorang Ratu Es yang ternyata memiliki benteng pertahanan yang kuat untuk melindungi rakyatnya, namun kini benteng itu justru dituduh sebagai penjara. Kebenaran telah ada di tangannya. Bukan lagi sekumpulan data, melainkan sebuah kisah tentang perjuangan yang disalahpahami. Dan Aji tahu, ia tidak bisa membiarkan kebenaran ini terkubur di lantai paling bawah gedung. Aji tahu ia tidak punya banyak waktu. Ia juga tahu bahwa dalam situasi krisis seperti ini, kebenaran yang rumit tidak akan pernah menang melawan kebohongan yang sederhana. Ia tidak bisa hanya mengirim email berisi laporan setebal 20 halaman kepada para eksekutif yang sedang panik. Mereka tidak akan membacanya. Ia juga tidak bisa menerobos ke kantor CEO dan mencoba menjelaskan utas email yang berbelit-belit. Ia akan diusir bahkan sebelum ia selesai bicara. Ia membutuhkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang bisa menembus kabut kepanikan. Sesuatu yang bisa dipahami dalam hitungan detik. Sesuatu yang visual, kuat, dan tidak bisa dibantah. Ia butuh sebuah peluru perak. Maka, di saat seluruh karyawan sudah pulang dan gedung Nusantara Corp telah menjadi menara yang sunyi, Aji memulai pekerjaan terpentingnya. Ia membuka sebuah program desain sederhana di komputernya. Ia tidak sedang membuat laporan, ia sedang merancang sebuah senjata kebenaran. Ia memutuskan untuk membuat sebuah infografis 1 halaman. Pekerjaannya metodis dan brilian. Pertama, ia membagi halaman itu menjadi 2 kolom kontras. Di kolom kiri, dengan latar belakang berwarna merah yang mengancam, ia menempelkan judul artikel berita yang provokatif dan kutipan email Adelia yang telah dipelintir. Ia menamainya, Narasi Kebohongan. Di kolom kanan, dengan latar belakang hijau yang menenangkan, ia menuliskan judul, Fakta Sebenarnya. Di bawahnya, ia menjabarkan poin-poin utama penemuannya. Ia tidak menggunakan kalimat yang rumit. Ia menulis dengan bahasa yang lugas. Tujuan proyek Senja, migrasi gratis ke platform baru, Nusantara Next, yang lebih canggih. Konteks email, penolakan tegas Bu Adelia terhadap usulan untuk membebankan biaya kepada pelanggan. Hasil akhir, perlindungan penuh terhadap kepentingan pengguna setia. Di bagian bawah halaman, ia membuat sebuah lini masa sederhana yang menunjukkan alur proyek dari awal, membuktikan bahwa niat baik itu sudah ada sejak semula. Sebagai sentuhan akhir, ia menambahkan sebuah kotak khusus yang menyoroti manfaat platform baru bagi pengguna, dengan poin terakhir ia tulis dengan huruf tebal, komitmen 100% untuk pengguna lama. Setelah 2 jam bekerja tanpa henti, mahakaryanya selesai. Di layar komputernya kini terpampang sebuah halaman tunggal yang menceritakan keseluruhan cerita. Sebuah bantahan yang elegan dan mematikan. Halaman itu tidak hanya menyajikan data, tapi juga membangkitkan emosi. Amarah terhadap fitnah di kolom kiri, dan kelegaan atas kebenaran di kolom kanan. Itu adalah senjata yang sempurna. Aji bersandar di kursinya, memandangi hasil kerjanya. Jam di sudut layarnya menunjukkan pukul 1 dini hari. Gedung itu sunyi senyap, hanya menyisakan suara napasnya sendiri. Ia menyimpan file itu dengan nama, Kebenaran PDF. Kini, tugas terberat menantinya. Ia harus memastikan senjata ini sampai ke tangan jenderalnya yang sedang terkepung. Ia harus naik dari lantai paling bawah ke puncak menara. Dan ia harus melakukannya sekarang juga. Perjalanan dari lantai paling bawah ke lantai teratas terasa seperti sebuah pendakian vertikal melintasi dimensi yang berbeda. Aji melewati koridor-koridor yang gelap dan sunyi, bayangannya sendiri menjadi satu-satunya kawan. Lift eksekutif yang membawanya naik dalam keheningan terasa
seperti sebuah kapsul yang akan meluncurkannya ke takdir. Ia harus melewati satu pos keamanan di lantai eksekutif, seorang penjaga yang menatapnya dengan curiga. Dengan jantung berdebar, Aji menunjukkan kartu identitasnya dan dengan tenang berkata, "Saya diminta oleh Bu Adelia untuk mengantarkan data analisis darurat." Kebohongan kecil demi sebuah kebenaran yang besar. Ia tiba di depan pintu raksasa ruang rapat dewan. Pintu itu sedikit terbuka, memancarkan seberkas cahaya ke koridor yang temaram. Dari dalam, tidak terdengar suara apapun. Ini adalah titik di mana ia tidak bisa lagi berbalik. Sambil menarik napas dalam-dalam, ia mendorong pelan pintu kayu yang berat itu. Pemandangan di dalamnya persis seperti yang ia bayangkan, namun terasa jauh lebih menyesakkan. Ruangan itu luas dan dingin, dengan meja mahoni panjang yang memantulkan gemerlap lampu kota dari jendela raksasa. Dan di ujung meja itu, duduk seorang diri, adalah Adelia. Untuk pertama kalinya, Aji melihat sang ratu es tanpa jubah bajanya. Punggungnya yang biasanya tegak, kini sedikit membungkuk. Sanggulnya yang biasa rapi, kini sedikit berantakan. Jas kerjanya tersampir di sandaran kursi. Di hadapannya, di antara tumpukan dokumen hukum yang tebal, tergeletak selembar kertas dan sebuah pulpen mahal. Itu adalah naskah pernyataan maaf. Aji tahu, Adelia berada di ambang penyerahan diri. Wajahnya yang disinari cahaya lampu meja tampak begitu lelah, menampilkan topeng kekalahan yang getir. Adelia mendengar suara pintu dan mengangkat kepalanya. Matanya yang tajam menyeratkan kejengkelan atas gangguan itu. Ia akan melontarkan usiran yang pedas, namun mulutnya terkatup saat melihat Aji melangkah masuk. Ia samar-samar mengenali wajah karyawan baru yang menabraknya. Untuk apa anak ini di sini? Aji tidak mengatakan apa-apa. Dengan langkah mantap, ia berjalan menyusuri panjangnya meja rapat itu, setiap langkahnya terasa bergema di keheningan ruangan. Ia berhenti tepat di seberang Adelia, lalu meletakkan tabletnya di atas permukaan meja yang dingin. Dengan satu dorongan pelan, ia meluncurkan tablet itu di atas meja yang licin, hingga berhenti dengan sempurna tepat di depan tangan Adelia yang memegang pulpen. Saat Adelia akan bertanya dengan nada marah, Aji menatap lurus ke matanya dan mengucapkan satu kata dengan suara pelan namun begitu tegas. "Jangan." Perkataan itu bukan seperti perintah, melainkan sebuah permohonan yang penuh kekuatan. Adelia mengerutkan keningnya, bingung dan tersinggung oleh kelancangan anak ini. Ia melirik ke layar tablet itu, berniat untuk mengabaikannya. Tapi kemudian, ia melihatnya. Ia melihat dua kolom yang kontras itu. Merah dan hijau. Kebohongan dan fakta. Matanya terpaku. Kekesalannya menguap, digantikan oleh keterkejutan. Jari-jarinya yang tadi siap menandatangani surat kekalahan, kini justru gemetar saat ia menarik tablet itu mendekat. Ia membaca setiap kata, setiap poin, setiap potongan bukti yang disajikan dengan begitu jernih dan tak terbantahkan. Ia melihat kata-katanya sendiri, bukan sebagai senjata yang menyerangnya, melainkan sebagai perisai yang selama ini ia gunakan untuk melindungi. Napas yang sejak sore tadi terasa sesak di dadanya, akhirnya terlepas dalam sebuah desahan panjang. Beban yang menghimpit pundaknya seolah terangkat. Itu bukan hanya sekadar data. Itu adalah pembenaran. Itu adalah penyelamatan. Adelia perlahan mengangkat kepalanya, menatap pemuda pendiam di seberang meja. Tatapan dinginnya telah mencair. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi melihat seorang karyawan rendahan yang ceroboh. Ia melihat seseorang yang, entah bagaimana, berhasil berjalan menembus badai dan membawakannya sebuah cahaya. Di ruang rapat yang kosong itu, kekuasaan telah berpindah tangan, bukan melalui paksaan, melainkan melalui sebuah kebenaran sederhana di layar tablet. Keheningan di ruang rapat itu pecah oleh suara Adelia. Namun kali ini, suaranya tidak lagi dingin atau lelah, melainkan dipenuhi oleh intensitas yang baru, sebuah rasa takjub yang tersembunyi. "Siapa namamu?" tanyanya, matanya tidak lepas dari Aji. "Aji, Bu. Dari Divisi Arsip dan Analisis Proyek Nonaktif," jawab Aji dengan tenang, seolah memperkenalkan diri di hari pertama kerja. Adelia menyandarkan punggungnya. Divisi Arsip. Lantai paling bawah. Ia hampir tersenyum getir. Di saat seluruh jenderal dan penasihatnya di puncak menara menyarankannya untuk menyerah,
seorang prajurit tak dikenal dari ruang paling bawah justru datang membawa peta kemenangan. Bagaimana? Bagaimana kamu menemukan semua ini? Tanyanya lagi. Narasi di media tidak cocok dengan data. Jelas Aji singkat. Ceritanya tidak logis. Jadi, saya hanya mengikuti data sampai menemukan cerita yang utuh. Jawaban sederhana itu seolah menjadi tamparan bagi Adelia. Di tengah kepanikan, ia dan timnya terlalu fokus pada dampak badai, sementara Aji justru dengan tenang mencari sumber badai itu sendiri. Saat itu juga, Adelia berdiri. Kelelahan di wajahnya menguap, digantikan oleh kobaran api semangat yang telah lama tidak ia rasakan. Energi kembali mengalir ke dalam dirinya. Sang Ratu Es telah kembali, bukan lagi untuk bertahan, tapi untuk menyerang. Ia mulai berjalan mondar-mandir di ujung meja, tablet berisi infografis buatan Aji ada di tangannya. Ia tidak lagi melihatnya sebagai sebuah pembelaan, tapi sebagai sebuah naskah serangan balik. Data pendukungnya, apakah semuanya valid dan bisa ditarik dalam waktu singkat? Tanyanya tajam, kini berbicara pada Aji bukan sebagai karyawan, tapi sebagai rekan ahli strategi. Semua data saya tarik langsung dari server utama, Bu. Lengkap dengan jejak waktu dan metadata. Tidak bisa dibantah, jawab Aji. Bagus, kata Adelia. Pikirannya bekerja dengan cepat, menyusun rencana perang dalam hitungan menit. Lembar pernyataan maaf yang tadi tergeletak di meja, kini ia ambil dan ia remas menjadi bola kertas tanpa ragu, lalu melemparkannya ke tempat sampah. Sebuah tindakan simbolis yang menandakan perlawanan telah dimulai. Ia berhenti berjalan, lalu menatap Aji. Aku butuh kamu. Kemudian, ia mengambil ponselnya. Jam di dinding menunjukkan pukul 3 dini hari. Ia menelepon kepala divisi PR-nya yang mungkin sedang mencoba tidur dengan gelisah. Saat panggilan itu tersambung, suara Adelia terdengar begitu kuat dan penuh kendali. Dengar, katanya tanpa basa-basi. Batalkan segera rencana rilis pernyataan maaf. Hubungi semua media besar sekarang juga. Undang mereka semua untuk konferensi pers darurat besok pagi, pukul 9 tepat. Pesan aula terbesar yang kita punya, dan siapkan layar proyektor raksasa di panggung. Terdengar suara kepala PR yang bingung di seberang telepon, namun Adelia memotongnya. Lakukan saja. Amunisi kita sudah datang. Ia menutup telepon, lalu kembali menatap Aji yang sejak tadi hanya diam mengamati. Besok pagi, kata Adelia, kamu duduk di barisan paling depan. Saya ingin kamu melihat langsung bagaimana kebenaran yang kamu temukan, kita gunakan untuk membalikan badai ini. Itu bukanlah sebuah permintaan. Itu adalah sebuah perintah yang mengangkat Aji dari dasar jurang langsung ke pusat komando pertempuran. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur, menjanjikan sebuah hari yang akan mengubah segalanya. Pukul 9 pagi, aula konferensi utama di Menara Nusantara Corp sudah penuh sesak. Udara di dalamnya terasa berat, dipenuhi oleh aroma persaingan antar jurnalis yang datang dari berbagai media besar. Ratusan kamera telah siaga, lensa-lensanya menyorot tajam ke sebuah podium kosong di atas panggung, seperti sekawanan pemangsa yang menunggu mangsanya yang terluka keluar dari persembunyian. Mereka semua mengharapkan satu hal, sebuah permintaan maaf, sebuah pengakuan kekalahan, sebuah drama kejatuhan korporat yang akan menjadi berita utama hari ini. Sesuai perintah Adelia, Aji duduk di kursi barisan paling depan. Mengenakan kemeja terbaiknya yang ia setrika ulang subuh tadi, ia merasa begitu kecil dan dehidrasi di tengah kerumunan profesional media yang agresif. Ia bisa merasakan ketegangan di ruangan itu, sebuah antisipasi haus darah yang membuatnya mual. Tepat pada waktunya, pintu samping panggung terbuka. Adelia masuk, diikuti oleh tim intinya yang berwajah muram. Namun, penampilan Adelia hari ini berbeda. Ia mengenakan setelan berwarna putih gading yang membuatnya tampak menonjol di atas panggung yang gelap. Rambutnya tertata sempurna, riasannya tipis namun tegas, dan yang paling penting, auranya. Ia tidak berjalan seperti orang yang akan meminta maaf. Ia berjalan seperti seorang ratu yang akan merebut kembali tahtanya. Ia melangkah ke podium, tatapannya menyapu seluruh ruangan yang seketika hening. Ia mengetuk mikrofon 2 kali, suara, tuk, tuk, itu terdengar seperti genderang perang. Semua kamera tertuju padanya. Semua alat rekam menyala. Selamat pagi, sapanya. Suaranya jernih,
dingin, dan sama sekali tidak gemetar. Kemarin, perusahaan kami dan saya secara pribadi telah diserang menggunakan sebuah kebohongan yang dirancang dengan cerdik. Hari ini, saya tidak akan meminta maaf. Hari ini, saya akan menjawab kebohongan itu dengan kebenaran. Sebuah gumaman terkejut menyebar di antara para jurnalis. Ini di luar skenario yang mereka bayangkan. Sebelum ada yang sempat bertanya, Adelia menekan sebuah tombol di podium. Layar raksasa di belakangnya, yang tadinya hanya menampilkan logo Nusantara Corp, kini berubah. Dalam skala yang masif, muncullah infografis buatan Aji. 2 kolom kontras itu, merah dan hijau, seolah menampar wajah semua orang di ruangan itu. Keheningan yang tadinya tegang kini berubah menjadi keheningan yang penuh keterkejutan. Di sebelah kiri Anda, kata Adelia, suaranya bergema, adalah narasi yang Anda semua tulis kemarin. Dan di sebelah kanan, adalah fakta yang akan Anda tulis hari ini. Dengan presisi seorang ahli bedah, Adelia mulai membedah kebohongan itu satu persatu, menggunakan infografis sebagai pisaunya. Ia menjelaskan tujuan mulia proyek Senja. Ia membeberkan fakta bahwa migrasi itu 100% gratis. Dan kemudian, ia sampai pada pukulan pamungkas. Ia menampilkan konteks emailnya, membuktikan kepada seluruh dunia bahwa kalimat yang digunakan untuk menghancurkannya, sesungguhnya adalah kalimat yang ia gunakan untuk melindungi jutaan pelanggannya. Ruangan yang tadinya hening, kini meledak dalam hiruk-pikuk. Suara jepretan kamera terdengar seperti rentetan tembakan. Para jurnalis yang tadinya duduk santai, kini sibuk mengetik dengan panik di laptop mereka, berusaha menjadi yang pertama membalikan berita. Tangan-tangan terangkat ke udara, berebut untuk bertanya. Dari kursinya, Aji menyaksikan semua itu dengan napas tertahan. Senjata yang ia ciptakan di tengah kesunyian malam, kini meledak dengan dahsyat di tengah panggung dunia. Adelia, sang Ratu Es, berdiri di tengah badai yang ia ciptakan sendiri, bukan lagi sebagai korban, melainkan sebagai pusat kekuatan yang tak tergoyahkan. Serangan balik telah berhasil dilancarkan. Adelia tidak menunggu sesi tanya-jawab menjadi liar. Setelah menyajikan semua fakta dengan telak, ia hanya menatap tajam ke arah para jurnalis dan berkata, "Kebenaran sudah ada di hadapan Anda. Saya percaya Anda semua cukup profesional untuk mengetahui apa yang harus dilakukan selanjutnya." Dengan satu anggukan singkat, ia berbalik dan meninggalkan panggung, meninggalkan lautan kamera yang terus menyala dan ratusan pertanyaan yang menggantung di udara. Apa yang terjadi selanjutnya adalah sebuah keajaiban di era digital. Berita menyebar lebih cepat daripada api. Dalam waktu kurang dari 1 jam, semua judul berita utama yang tadinya menghujat, kini berbalik arah 180 derajat. Serangan balik sang ratu. Adelia buktikan Nusantara Corp difitnah. Bukan pengkhianat, Adelia ternyata pahlawan pelanggan. Di balik skandal Nusantara Corp, sebuah manipulasi media yang cerdik terungkap. Tagar Adelia hianati pelanggan lenyap, digantikan oleh tagar baru yang meroket menjadi trending topik nomor 1, "Terima kasih Adelia." Video konferensi persnya menjadi viral, dibagikan jutaan kali, dengan komentar-komentar yang memuji ketegasan dan kejujurannya. Papan saham yang kemarin berwarna merah darah, kini berubah menjadi hijau terang. Nilainya bahkan melonjak melampaui posisi sebelum krisis terjadi. Badai itu tidak hanya berlalu. Ia telah berubah menjadi angin pendorong yang membawa kapal Nusantara Corp melesat lebih kencang. Suasana di dalam perusahaan berubah dari muram menjadi euforia. Para karyawan yang kemarin menunduk cemas, kini berjalan dengan kepala tegak, bangga menjadi bagian dari perusahaan. Para eksekutif yang sempat menyarankan Adelia untuk menyerah, kini menatapnya dengan rasa hormat dan kekaguman yang baru. Di tengah semua perayaan kemenangan itu, Adelia mencari satu orang. Ia kembali ke aula konferensi pers yang kini sudah kosong. Hanya tersisa beberapa petugas yang membereskan peralatan. Dan di sana, di barisan kursi paling depan, masih duduk Aji, tampak sedikit tersesat di tengah keheningan setelah badai reda. Adelia berjalan menghampirinya, suara hak sepatunya menggema di ruangan yang luas itu. Ia berdiri di depan Aji. Untuk beberapa saat, mereka hanya diam. "Semua penasihatku, semua jenderalku," Adelia memulai dengan suara yang lebih lembut dari yang pernah Aji dengar, "mereka semua menyuruhku untuk menunduk dan berlindung. Hanya kamu, seorang prajurit yang bahkan tidak kukenal namanya,
yang datang dan memberiku pedang. Aji hanya bisa menatapnya, tidak tahu harus berkata apa. Terima kasih, ucap Adelia. Dua kata sederhana, namun diucapkan dengan ketulusan yang begitu dalam, membuatnya lebih berharga dari bonus jutaan rupiah. Kenapa kamu melakukannya, Aji? Kamu tidak punya kewajiban apapun untuk mengambil risiko sebesar ini. Aji berpikir sejenak, lalu memberikan jawaban yang paling jujur. Karena itu adalah kebenaran, Bu. Dan kebenaran tidak seharusnya terkubur di ruang arsip. Adelia menatap lekat pemuda di hadapannya. Ia melihat kecerdasan, ketenangan, dan yang terpenting, sebuah integritas yang langka. Ia menyadari bahwa di dalam kerajaannya yang penuh dengan orang-orang ambisius, asetnya yang paling berharga justru adalah orang yang paling pendiam ini. Krisis ini telah berakhir dengan sebuah kemenangan besar bagi perusahaan. Namun bagi Adelia pribadi, kemenangan terbesarnya adalah menemukan Aji. Dinding es di antara mereka telah runtuh, digantikan oleh sebuah jembatan kepercayaan yang kokoh. Kemenangan dalam konferensi pers itu tidak hanya mengubah nasib perusahaan, tetapi juga mengubah peta kekuasaan di dalamnya. Keesokan harinya, sebuah memo internal dari kantor CEO dikirim ke seluruh karyawan, dan isinya menimbulkan gelombang kejutan yang lebih besar dari skandal itu sendiri. Aji, analis junior dari divisi arsip, dipromosikan ke sebuah posisi yang baru dibuat, analis strategis utama, dan kantornya kini berada di lantai eksekutif, tepat di sebelah ruangan Adelia. Dalam semalam, ia melompat dari dasar menara langsung ke pusat komando. Tentu saja, bisik-bisik dan spekulasi langsung menyebar. Siapakah anak ajaib ini? Apa rahasianya hingga bisa menaklukkan sang Ratu Es? Namun, bisikan itu perlahan mereda saat mereka melihat dinamika baru yang terjadi. Hubungan Adelia dan Aji bukanlah hubungan atasan dan bawahan biasa. Mereka adalah sebuah tim. Dalam setiap rapat penting, di saat para direktur senior memberikan opini yang bombastis, Adelia akan selalu menoleh ke arah Aji yang duduk tenang di sudut dan bertanya, "Aji, apa kata datanya?" Dan Aji, dengan gayanya yang khas, akan menyajikan analisis yang jernih, logis, dan bebas dari ego, seringkali memberikan sudut pandang yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Ia menjadi kompas bagi Adelia, penunjuk arah yang tenang di tengah lautan bisnis yang penuh badai. Sementara Adelia adalah kapten kapal yang tegas, yang menerjemahkan data Aji menjadi keputusan-keputusan yang berani. Dinding es di sekeliling Adelia yang terkenal itu, perlahan mulai mencair, namun hanya untuk Aji. Ia mulai menunjukkan sisi dirinya yang tidak pernah dilihat oleh siapapun. Suatu hari, melihat Aji begitu fokus bekerja hingga melewatkan makan siang, Adelia diam-diam memesankan makanan dan meletakkannya di meja Aji tanpa berkata apa-apa. Di lain waktu, Aji yang melihat jadwal Adelia begitu padat dan tahu ia rentan sakit kepala, akan meninggalkan sebotol air mineral dan obat pereda nyeri di mejanya sebelum rapat besar dimulai. Mereka berkomunikasi melalui tindakan-tindakan kecil yang penuh perhatian, membangun sebuah ikatan yang melampaui pekerjaan. Suatu sore yang lengang, saat mereka berdua masih di kantor, Adelia menatap keluar jendela dan berkata pelan, lebih pada dirinya sendiri, kadang, menjadi pemimpin itu terasa begitu sepi. Aji yang mendengarnya hanya menjawab dengan lembut, "Anda tidak sendirian, Bu." Adelia menoleh dan untuk pertama kalinya, ia memberikan sebuah senyuman yang tulus kepada Aji. Senyuman yang tidak dingin, tidak dibuat-buat, melainkan sebuah senyuman hangat yang menyeratkan rasa terima kasih dan kepercayaan. Ia telah menemukan seseorang yang tidak hanya mengagumi kekuatannya, tapi juga memahami bebannya. Dan Aji telah menemukan tempat di mana ketenangannya bukan lagi dianggap sebagai kelemahan, melainkan dihargai sebagai sebuah kekuatan terbesar. Jembatan di antara mereka telah kokoh berdiri, siap untuk menyeberang ke wilayah perasaan yang lebih dalam. Pekerjaan terus berjalan dengan sinergi yang luar biasa antara Adelia dan Aji, namun mereka berdua merasakan ada sebuah batas tak terlihat yang belum mereka lewati. Semua interaksi mereka, semua momen pengertian, masih terjadi di dalam lingkup profesional, di dalam menara Nusantara Corp yang menjadi saksi bisu hubungan mereka yang berkembang. Hingga pada suatu Jumat malam, setelah mereka berhasil menyelesaikan sebuah negosiasi proyek yang sangat alot, Adelia mematikan laptopnya dan menatap Aji yang sedang merapikan mejanya. "Aji," panggilnya dengan nada yang berbeda dari biasanya. "Malam ini, maukah kamu makan malam denganku?"
Ia menambahkan dengan cepat, seolah sedikit gugup, bukan sebagai CEO dan analis, tapi sebagai Adelia dan Aji. Kita rayakan kemenangan kecil kita. Aji tertegun sejenak oleh tawaran itu, namun ia melihat sebuah ketulusan di mata Adelia yang membuatnya tersenyum dan mengangguk. Dengan senang hati, Bu. Adelia tersenyum tipis. Di luar kantor, aturan pertama, panggil aku Adelia. Mereka pergi ke sebuah restoran Italia yang tidak terlalu besar, tersembunyi di sudut kota yang tenang. Suasananya hangat, dengan cahaya lilin di setiap meja dan alunan musik jazz yang lembut. Suasana ini begitu jauh berbeda dari ruang rapat yang dingin dan formal. Awalnya, ada sedikit kecanggungan di antara mereka, seolah dua karakter dari drama yang berbeda tiba-tiba berada dalam satu panggung yang sama. Namun, Adelia lah yang memecah keheningan itu. Untuk pertama kalinya, ia bercerita tentang hal-hal yang tidak pernah ada dalam laporan tahunan perusahaan. Ia bercerita tentang ayahnya, bukan sebagai seorang pendiri perusahaan raksasa, tapi sebagai seorang ayah yang suka mengajaknya memancing. Ia bercerita tentang betapa beratnya mewarisi nama besar itu, dan bagaimana ia merasa harus membangun citra, Ratu S, agar bisa dihormati di dunia bisnis yang didominasi pria. Mendengar itu, Aji pun membalas dengan membuka sedikit tentang dirinya. Ia bercerita tentang pengalaman kerjanya di sebuah perusahaan rintisan yang kacau, di mana kepanikan adalah menu sarapan setiap hari. Pengalaman itulah yang mengajarinya bahwa ketenangan bukanlah sebuah anugerah, melainkan sebuah keterampilan yang harus dilatih. Ketenangan adalah satu-satunya cara untuk berpikir jernih saat dunia di sekitarmu terbakar. Malam itu, mereka saling bertukar cerita, bukan sebagai atasan dan bawahan, melainkan sebagai dua manusia. Adelia melihat Aji bukan lagi sebagai analis jenius, tapi sebagai seorang pria dengan kedalaman yang menenangkan. Dan Aji, untuk pertama kalinya, benar-benar melihat sosok di balik sang Ratu S. Seorang wanita yang kuat, namun juga rapuh dan mendambakan seseorang yang bisa ia percaya. Saat makan malam berakhir dan mereka berjalan keluar dari restoran, udara malam terasa sejuk dan nyaman. Sudah lama sekali, aku Adelia pelan, aku tidak merasa bisa bicara sebebas ini dengan seseorang. Aji menatapnya di bawah cahaya lampu jalan. Saya senang bisa mendengarkan, Adelia. Mengucapkan nama itu terasa sedikit aneh, namun juga terasa benar. Mereka masuk restoran sebagai rekan kerja. Mereka keluar sebagai dua jiwa yang telah menemukan titik temu, sebuah awal dari kisah yang jauh lebih pribadi dan mendalam. Sejak malam itu, hubungan Adelia dan Aji memasuki sebuah babak baru yang harmonis. Di dalam kantor, mereka adalah tim yang paling solid. Sinergi antara visi tajam Adelia dan analisis tenang Aji membawa Nusantara Corp ke level yang lebih tinggi. Para karyawan tidak lagi berbisik-bisik, mereka justru mengagumi pasangan pemimpin itu, perpaduan sempurna antara baja yang tegas dan angin yang menenangkan. Di luar kantor, mereka adalah Adelia dan Aji. Mereka menemukan kenyamanan dalam kebersamaan yang sederhana. Makan siang di taman kota, menonton film di bioskop setelah jam kerja, atau sekadar menikmati kopi di kafe kecil sambil berbincang tentang apapun selain pekerjaan. Adelia belajar untuk tertawa lebih lepas, dan Aji menemukan bahwa di balik ketenangannya, ada sebuah kebahagiaan yang bisa ia bagi dengan orang lain. Suatu malam, setelah merayakan pencapaian target kuartalan yang luar biasa, Adelia mengajak Aji naik ke helipad di atap menara. Di bawah hamparan bintang dan di atas lautan cahaya kota yang tak berujung, angin malam berembus lembut. Mereka berdiri dalam keheningan yang nyaman, memandang cakrawala. Dulu, Adelia memulai, suaranya pelan nyaris menyatu dengan angin, aku melihat semua lampu di bawah sana sebagai beban. Ribuan karyawan, jutaan pelanggan, warisan ayah, semuanya terasa menekan pundakku. Ia menoleh, menatap Aji yang berdiri setia di sisinya. Tapi sejak kamu datang, Aji, caraku memandang semuanya berubah. Kamu tidak hanya membereskan kekacauan dalam data, kamu juga membereskan kekacauan di dalam diriku. Kamu memberiku ketenangan.